Oke, jadi apa itu PL/SQL? PL/SQL ini bedanya sama SQL biasa tuh dia menggabungkan elemen dari programming language gitu. Jadi kalau di SQL ini kan kita biasa familiar mungkin dengan insert, update. Nah, tapi kan kalau di SQL ini sendiri kita cuma bisa ngelakuin one at a time gitu. Kita bisa insert terus ya udah gitu, nggak bisa insert dan update sekaligus misalkan. Nah, kalau di PL/SQL nih boundaries tadi bisa dilewatin gitu. Jadi kita bisa melakukan beberapa command sekaligus dan sifatnya nih mirip programming language gitu. Nah, jadi pertama PL/SQL ini cuma milik Oracle, bisa dipakai di Oracle saja. Nah, jadi pertama untuk sinteksnya PL/SQL, sinteksnya gimana sih? Sinteksnya ada declare, terus ada begin, ada end. Kalau kita sudah biasa dengan pseudocode, kita bisa lihat nih, ini mirip banget. Declare tuh tempat kita menaruh variable apa aja yang bakal dipakai, misalkan x sebagai number. Nah, terus begin sama end ini kita masukin quotes-quotesnya. Jadi kayak misalkan kita mau assign variable, mau menjumlahkan, mau perkalian, memanggil fungsi gitu. Nah, di sini misalkan saya define x sebagai number, terus misalkan sini saya x assign 5. Nah, kalau buat assignment operatornya di PL/SQL tuh titik 2 sama dengan. Terus misalkan saya ingin output nilai x ini. Caranya di BMS output.put line x. Nah, jadi dari sini aja kita sudah buat comments untuk PL/SQL gitu. Jadi pertama saya declare angka x sebagai number, kemudian saya masukkan nilai 5, terus saya output. Kalau saya run, nah outputnya 5, seperti itu, yaitu x. Nah, itu basicnya PL/SQL. Terus ada yang namanya procedure, function, sama trigger. Nah, bedanya apa sih? Kalau buat procedure nih, dia melakukan function tanpa return value. Jadi, dia tuh kalau kita sudah biasa dengan bahasa C, dia tuh seperti void gitu. Mirip void. Kalau function ini, dia akan return sebuah value. Jadi kayak fx gitu. Fungsi x adalah apa sih gitu, misalkan x plus 5. Nah, fungsi ini bakal return value x plus 5 gitu. Nah, terus trigger kan artinya memicu. Nah, jadi artinya trigger ini adalah suatu PL/SQL yang bakal dijalanin kalau di-trigger gitu. Kalau ada sesuatu yang memicu, nanti dia akan merun si trigger ini gitu. Oke, jadi untuk procedure, contohnya misalkan saya buat seperti ini. Kita bisa create or replace. Or replace ini optional. Jadi kalau misalkan udah ada function yang namanya sama, bisa kita replace. Kita masukkan, kita mau buat apa procedure. Namanya hello is begin end. Kalau kita tidak perlu mendefinisikan variable, ya udah nggak usah pakai declare gitu. Jadi kita mau membuat sebuah procedure namanya hello yang kalau dipanggil dia akan output line hi. Nah, kalau saya run ini dia bakal membuat fungsinya. Nah, jadi kalau misalkan saya panggil fungsinya begin end, saya panggil hello, nanti dia bakal menjalankan fungsi yang tadi kita sudah buat gitu. Kalau kita run saja, nah jadi si hello ini bakal dipanggil di mana ia bakal output hi. Nah, kalau kita lihat procedure ya seperti tadi, dia nggak bakal nge-return value apapun. Nah, kita langsung bandingkan saja dengan function. Function ini formatnya mirip, create or replace.
nama functionnya, misalkan difference x in number, y in number, z out number. Nah, jadi maksudnya apa nih? Kalau jadi fungsi difference ini bakal menerima x sebagai parameter, dan y sebagai parameter, dan z sebagai parameter. Nah, terus x ini didefinisikan data type-nya number gitu. Nah, terus ini ada in sama out. In sama out nih bedanya, kalau in tuh dia mereference, kita bisa dapat reference value-nya. Tapi kalau out nih, kita nanti misalkan kita udah assign z, kita nggak bisa nge-read nilai z-nya lagi. Jadi kalau pakai out nih lebih cocok kalau kita ingin return value-nya gitu. Kalau in ini kita nanti mau dapat dan kita mau read value-nya. Nah, jadi misalkan kita udah buat function namanya difference, terus kita return number. Nah, return number ini maksudnya return data type-nya sebagai number. Nah, is begin end. Nah, jadi mirip seperti yang tadi, create or replace, terus ada function atau procedure. Kalau function ini, dia nanti bakal kita pilih. Kita harus nentuin mau return data types-nya apa nanti. Kalau ini nggak perlu di-return. Itu bedanya function sama procedure. Misalkan sini saya z, saya assign x min y, terus langsung saja misalkan saya mau return z. Jadi kita run saja. Nah, jadi sudah dibuat sebuah fungsi yang bakal mengurangi 2 angka di depan, terus dia bakal return z gitu. Nah, jadi misalkan saya mau coba run ini, pertama saya declare x number, misalkan saya definisikan langsung sebagai 5, y number saya definisikan sebagai 10, terus ada z number, kita belum tahu value-nya. Nah, di sini ada begin end. Di sini saya bakal langsung output the BMS output dot put line. Outputnya adalah kita ingin panggil fungsi ini difference. Isinya adalah x, y dengan z. Kalau kita run, nah, jadi pertama saya deklarasikan 3 variabel, terus x-nya 5, y-nya 10. Nah, jadi dalam fungsi ini saya bakal manggil difference tadi yang kita sudah buat. Nanti dia bakal z bakal di-assign sebagai x min y, terus saya return value z-nya. Terus di print seperti itu. Nah, kalau ini function dia bakal return kan, jadi oke, itu buat function. Nah, terus untuk trigger, saya langsung buatkan contohnya saja. Di sini saya buat contohnya, saya misalkan punya 2 tabel, satu paket barang, satu barang. Nah, di dalam paket barang ini terdapat banyak barang, jadi one to many. Satu paket barang bisa banyak barang, tapi satu barang cuma punya satu paket barang gitu. Nah, pertama saya buat dulu. Oke, buat paket barang, terus buat barangnya. Oke, kemudian, nah misalkan saya ingin insert suatu barang, milik suatu paket barang, artinya kan saya harus membuat seperti ini. Pertama saya insert dulu paket barangnya, values-nya apa. Kemudian saya buat seperti ini. Saya masukkan 3 values ini kepada barang masing-masing. Nah, tapi kan kalau untuk SQL nih, ya keterbatasnya tadi, kita cuma bisa nge-run satu at a time.
Kalau kita mau lakuin semuanya sekaligus gimana? Di sini kita bisa buat trigger aja. Buat sebuah trigger di mana kalau saat ini dipanggil, nah, kalau setelah ini dipanggil, dia bakal nge-run ini juga. Nah, jadi gimana? Nah, jadi saya buat trigger caranya gini, create or replace trigger. Misalkan triggernya paket baru. Terus saya tulis ini bisa after atau before, kita pilih. Jadi saya pengennya ini habis insert ini, saya bakal insert ini. Jadi after saja. After insert on paket baru, paket barang. Jadi maksudnya setelah saya insert ke paket barang, saya mau nge-run ini. For each row. Nah, ini triggernya. Isi triggernya apa? Kita ingin declare. Pertama saya pengen definisikan array. Type list angka is the array tree of number. Nah, jadi saya buat array jumlahnya 3, terus data types-nya number. Terus saya pengen definisikan juga list barang is the array 3 of varchar 255. Bikin array, tipe datanya varchar, jumlah isinya 3. Kemudian saya pengen misalkan nomor barang, data types-nya nomornya ini, list angka, saya assign list angka. Misalkan di sini ada 012. Saya masukkan 012. Kemudian juga ada earphone double bottle. Saya masukkan dia ke namanya, misalkan nama barangnya. Data types-nya list barang. Di assign value-nya list barang, earphone, doll, dan bottle. Kemudian saya memasukkan harga-harganya. Harga barang, list angka, kemudian dimasukkan list angka, misalkan 100.000, 30.000, 50.000. Nah, jadi untuk declaration-nya seperti ini. Kemudian begin, end. Nah, jadi yang kita ingin lakukan adalah masukkan 3 barang ini. Jadi caranya gimana? Kita bisa melakukan for loop. Jadi for x in, misalkan ada 3 barang jadi 1 sampai 3, kita bakal loop. Di sini ada end loop, end for, end loop. Nah, kita ingin insert into barang ID paketnya 0,A001. Di sini saya bisa deklarasikan juga paket itu varchar 4, namanya tadi A001. Kita ingin insert ID paketnya, kemudian ID barang, nama harga. ID barang, nama harga. Nah, values-nya apa? Values-nya kan ini paket A001, kemudian ID barangnya. Kita ingin akses list yang ini, ID barangnya 012. Jadi, barang. Nah, cara untuk mengaksesnya kita pakai parenthesis. Next, seperti itu. Jadi kan ini looping 1, 2, 3, jadi dia bakal akses ID-nya 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian nama barang @x. Kemudian harga barang @x. Nah, kalau kita review lagi, kita bakal, artinya kita ini membuat trigger
yang pada saat kita insert paket barang, dia bakal nge-trigger insert items ini. Nah, jadi kalau kita buat triggernya, kita run ini, maka trigger created. Nah, jadi kalau yang misalkan kita awalnya, kita bisa lihat nih, select semua form barang. Dia barangnya awalnya belum ada. Select semua form paket barang, belum ada juga. Nah, jadi kalau kita insert ini, setelah kita insert ini, dia bakal nge-trigger ini, sehingga output dia bakal insert juga ke dalam tabel barang, isinya items di sini. Nah, jadi kalau kita misalkan select semua form barang, kan ini ada one to many, jadi kita bisa koneksikan, kita bisa lakukan inner join pada tabel barang on paket barang dot id paket sama dengan barang dot id paket. Nah, jadi kalau kita lihat nih, dia bakal paket barang ini bakal di inner join dengan barang, kemudian kalau id paketnya sama, dia bakal out. Nah, kalau kita lihat, nah artinya udah sesuai. Jadi kalau misalkan dia insert insert paket, dia bakal insert juga isi-isinya. Nah, jadi itulah kelebihannya PL/SQL, dia bisa ngelakuin beberapa komen sekaligus. Bisa memakai for loop, kemudian bisa pakai if else seperti tadi. Jadi itu. Oke, itu saja. Jadi terima kasih.